Baik, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Prasetya Fikri Saputra dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 051704908. Pada sesi kali ini saya akan memperkenalkan terkait dengan tugas pemrograman web untuk tugas di sesi kedua. Salah satu tugasnya yaitu adalah pembuatan web Sita dengan menggunakan framework Vue.js. Dan di layar saya ini sudah tertampil web hasil dari uh, programming dari Vue.js ya. Dan di sini ada dua menu, yaitu check stock dan juga tracking bahan ajar. Untuk ke menu check stock kita bisa klik button check stock, dan di sini sudah tampil untuk beberapa data dummy yang telah kita punya. Dan di sini terdapat fitur tambah data, filter yaitu berdasarkan UPJJ, kategori, dan juga quantity. Lalu juga ada filter untuk pengurutan atau sort berdasarkan judul, jumlah stok, dan juga harga. Dan di bawah adalah tabel dari data tersebut. Untuk kali ini kita akan coba untuk filternya terlebih dahulu. Jadi untuk filternya yang pertama kita bisa memilih UPJJ. Di sini misalkan kita akan memilih UPJJ Makassar, maka akan muncul otomatis UPJJ Makassar seperti itu. Dan ketika kita sudah misalkan sudah mengisi banyak filter di sini, kita bisa langsung mengosongkan filternya menggunakan tombol reset filter seperti ini. Maka otomatis semua filter kosong dan data yang sebelumnya tidak tampil akan muncul kembali seperti itu. Dan untuk fitur sort atau pengurutan sendiri, kita bisa mengurutkannya berdasarkan judul seperti ini. Maka pengurutan dimulai dari alfabet sesuai dengan alfabet ya, judul yaitu untuk B, D, P seperti itu. Dan kita bisa juga menggunakan tombol reset sort untuk mengosongkan kembali filter pengurutan yang kita apply. Dan kita juga bisa mengurutkan dari status atau jumlah stok ya, seperti ini. Jadi jumlah stok dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan juga kita juga bisa menggunakan sort berdasarkan harga. Saya riset dulu. Nah, di sini harganya dimulai dari yang terkecil ya, 55.000, 60.000, dan 80.000 seperti itu. Lalu kita bisa juga untuk menambahkan data. Di sini kita bisa menggunakan button tambah data di sini. Lalu misalkan kodenya adalah SPM4201, judulnya adalah basis data, kategorinya adalah praktikum, PJJ-nya Jakarta, lokasi raknya R3, C3, harganya kita setting 100.000, kuantitinya 50, safety-nya 20. Oke, di sini catatan ini adalah tugas wajib. Lalu kita klik save untuk menyimpan. Di sini sudah muncul MXIM 4001, judulnya adalah basis data praktikum, harganya 100.000 dan stoknya aman. Dan di sini adalah catatannya seperti itu. Itu untuk cek stok bahan ajar. Kita kembali ke menu sebelumnya. Di sini kita mempunyai juga menu tracking bahan ajar. Di sini hanya ada satu fitur, yaitu tambah pengiriman. Lalu juga ada tabel di bawahnya ini untuk memperlihatkan data yang sudah ada. Jadi di sini misal kita lakukan pengiriman, di sini linknya kita isi link saya. Untuk ekspedisinya kita pilih reguler dan paket bahan ajarnya Type S. Jadi di paket bahan ajar sendiri di sini ada dua pilihan, di mana ketika salah satu dari pilihan itu kita pilih, maka dia akan munculkan harga dan juga isi dari paket
itu, yaitu berupa matkul ECMA 4116 dan juga ECMA 4115. Jadi jika kita pilih paket IPA dasar, ini juga berlaku sedemikian. Akan muncul kode matkulnya Biol 4201 dan Fisip 4001. Dan jika kita klik untuk save change, otomatis nomor DO tadi terbuat berdasarkan urutan. Lalu di sini ada NIM saya, nama saya, statusnya sedang disiapkan, ekspedisinya red. Paket yang saya pilih adalah paket UT002 dengan harga 140.000 dan tanggal kirimnya adalah tanggal hari ini sesuai dengan server yang kita pakai. Seperti itu. Untuk scriptnya sendiri sama seperti ini. Jadi kita punya indeks HTML yang dimana indeks HTML ini mempunyai dua button seperti yang ada di home ini, dua button. Button satu akan mengarah ke stock.html dan yang satu lagi akan mengarah ke tracking.html. Jika kita pergi ke stock HTML, di sini terdapat banyak buttonnya. Ini salah satunya untuk filter OBJJ, kita menggunakan vModel filter OBJJ, filter kategori, filter quantity status, masing-masing memiliki vModelnya. Lalu untuk di sort sendiri, di sini kita menggunakan action .click ya, dan di sini kita bisa lihat ada di vouchernya. Oke. Lalu ini ada di voucher di bagian dan di sini ini berdasarkan dari sort by di sini. Oke, itu untuk filter. Lalu selanjutnya ini untuk tabelnya. Di sini kita menggunakan v-for untuk melakukan perulangan ya dari setiap item yang kita punya. Dan di sini kita punya salah satu function juga dari kita gunakan HTML. Di sini functionnya format currency. Di sini untuk methodnya. Di sini dia mengembalikan nilai sesuai dengan format currency ya. Seperti itu. Lalu jika kita ke tracking.html, kurang lebih sama. Di sini hanya ada tambah data saja. Ini. Lalu di sini juga ada pengulangan lagi untuk setiap data yang ada di data tracking. Seperti itu. Dan sama juga dia juga menggunakan metode format currency untuk di kolom harga. Seperti itu. Oke. Mungkin dari saya cukup itu saja. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.